Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita mohon kepada Allah, Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, shalah al-amanah ya. Nah, shalah amanah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita kembali bisa duduk bersama untuk melanjutkan pembelajaran kita semuanya di kitab Asyru Rakaiza fi Tarbiyatil Aulad, yaitu 10 pilar dalam mendidik anak, buah karya dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala anhu. Maka tak lupa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan bisa menjadi bekal buat kita dalam mendidik anak-anak sekalian. Sebelumnya saya pun tak lupa mohon maaf atas keterlambatan, okay? Ternyata lagi banyak perbaikan jalan, okay? Termasuk di sini, okay? Tadi saya ke situ ingin belok, kok nggak belok-belok, nggak bisa-bisa, ternyata satu jalan. Mudah-mudahan segera bisa pulih kembali dan perjalanan pun akan semakin lancar. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapatkan syafaat beliau dan kita pun tergolong sebagai orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik, kitab sudah ada semuanya? Atau sudah hafal semua? Bapak? Ibu-ibu ada kitabnya? Saya melihat cuma satu yang bawa kitab. Yang lainnya, insya Allah, awangan ya. Sudah hafal semuanya. Baik. Baik jemaah, saya nanti metodenya akan saya bacakan, kemudian saya jelaskan dikit-dikit ya. Dari kitab yang ada. Dan kita belajar sampai jam berapa? 8 ya? 8.15. 8.15, Masya Allah. Kuat, Insya Allah. Kuat, betul? Ya, saya dari pagi keluar ibu, belum pulang sampai sekarang. 6:30 saya berangkat dari rumah, ya. Ini saya belum pulang sampai sekarang. Maka jenengan kalau ngantuk tak tinggal. Ngantuk tak tinggal, kawan. Kajiannya bubar, okay? Baik, semangat. Kita akan bacakan muqaddimah dari kitab ini. Dikatakan oleh beliau, siapa tadi pengarangnya? Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala anhu, salah seorang ulama
ya, yang saat ini beliau masih hidup. Begitu pula ayah beliau seorang muhaddis, ahli hadis, dan beliau memiliki pengajian tetap di Masjid Nabawi, ya, dekat dengan pintu 5. Beliau mengadakan kajian di sana setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Nanti yang berangkat umroh ke sana nanti bisa mampir, ya, biar melihat siapa pengarang kitab ini. Jamaah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan betapa pentingnya orang tua itu perhatian dalam pendidikan anak. Dan kita katakan bahwasanya anak itu adalah merupakan apa? Aset. Aset atau simpanan yang paling berharga bagi kedua orang tua. Ketika orang tua itu mampu mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah, maka Anda sebagai kedua orang tua pun akan kecipratan. Jadi jamaah, orang yang menanam itu pasti akan memanen. Ya betul? Kalau nggak nanam, nggak bakal. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif di jilid yang pertama halaman 232, beliau pernah mengatakan, "Ghadan tuwaffa an-nufusu bima kasabat wa yahsudu az-zari'una bima zara'u. In ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u," kata beliau. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala anhu, beliau mengatakan besok, yang dimaksud dengan besok niki napa? Pada hari kiamat. Masing-masing jiwa, masing-masing orang itu akan disempurnakan balasannya dengan usaha yang telah dia lakukan. Contohnya apa Bapak Ibu? Seperti tadi kita sholat di masjid ini, nggih? Sholat isya. Usaha mboten niku? Usaha ingkang saya mboten? Iya. Di saat sebagian dari kita nggak datang sholat isya. Termasuk usaha kita saat ini sedang duduk bersama untuk belajar. Ini pun bagian daripada usaha yang kita lakukan. Yang ini semuanya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan besok akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbahagialah ketika kedua kaki kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi majelis ilmu. Berbahagialah kita ketika dimudahkan oleh Allah untuk menyambut panggilan-panggilan Allah. Dan tadi saya sengaja nggak sholat di sini karena memang waktunya terbatas. Khawatir nggak dapat. Saya dapatnya di lampu merah sana. Perempatan dekat apa itu? Dekat sate ayam Adam gitu ya, yang mau ke arah Yaumi. Ya, ternyata di sana sudah mendekati waktu sholat. Akhirnya saya mampir di sana. Khawatirnya kalau sampai sini saya nggak dapat jamaah. Ya, jadi semua usaha-usaha hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Contoh kebaikan yang kecil seperti apa Bapak Ibu? Menyingkirkan gangguan di pinggir jalan. Dengan melihat duri, dengan melihat beling bahasa beling. Dengan melihat napa malih, kayu misalkan yang berserakan, yang menghalangi orang-orang yang lewat, kemudian dengan singkirkan dengan niatan mudah-mudahan orang yang melewati jalan ini selamat. Itu pun nanti balasannya akan diberikan kepada kita.
Makanya beliau mengatakan, wa yahsuduz zari'una bima zara'u. Orang-orang yang menanam, maksudnya menanam kebaikan, menanam ketaatan, menanam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan pasti memanen. Siapa di sini yang suka bercocok tanam? Ada petani jamur. Ya, Bapak Rokijan. Menanam jamur. Yang ditanam nopo? Onto atau sapi? Iya. Jamur. Jelas itu. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Makanya jangan pernah menganggap remeh, menganggap sebuah amalan itu kecil dengan anggapan yang biasa saja. Jangan. Gara-gara orang itu yang satu ngasih ingkung, yang satu ngasih pecel lele. Yang dianggap yang mana? Halo Bapak Ibu. Yang dianggap yang mana? Yang ngasih yang pecel lele? Nggak dianggap. Karena nilainya lebih besar mana? Maka saya ingatkan sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah kalian menganggap kebaikan, ya. La tahqiranna minal ma'rufi. Menganggap remeh sebuah kebaikan. Meskipun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kecil. Seperti apa? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Seperti engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi senyum, mesem, napa mari? Ya, sumeh. Itu kan sebuah akhlak yang baik. Kalau kita ketemu orang kemudian kita senyum, senang boten? Hah? Iya. Dan demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menanam kebaikan itu pasti nanti akan memanennya. Lantas beliau mengatakan, in ahsanu li anfusihim. Kalau mereka melakukan kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu untuk diri mereka sendiri. Ya, wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Namun ketika mereka melakukan keburukan, maka sungguh buruk apa yang telah mereka berbuat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk bisa memahami kitab yang dikarang oleh beliau, yaitu tentang 10 pilar dalam mendidik anak. Harapan saya, setelah kita mengkaji kitab ini, kita semakin paham bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan agama kita, tidak asal-asalan. Baik, saya bacakan. Beliau memulai hafizahullah ta'ala anhu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bapak Ibu, disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa abtar. Fahuwa abtar. Semua permasalahan yang penting ketika tidak dimulai dengan mengucapkan bacaan basmalah, maka akan menjadi sia-sia. Atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan fahuwa abta, akan terputus. Terputus apa? Keberkahannya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang ketika ingin misalkan bercocok tanam, saat ingin menanam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia apa? Tanam. Itu sama halnya dia sedang bertabarruk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah segala aktivitas-aktivitas yang baik
Saat ibu-ibu ingin goreng ikan misalkan, jangan lupa Anda memulai dengan ucapan bismillah. Ya. Dan inilah yang selalu dibiasakan oleh para ulama kita saat mereka menulis mengarang sebuah kitab, yaitu dengan memulai kalimat bismillah. Ya. Jadi kalau jamaah subhanallah ya, kadang seseorang itu ketika melihat sebuah kerjaan itu karena berat sekali, ini mungkin nggak saya bisa manjat kelapa satu hari 5 pohon misalkan untuk mendapatkan 100 butir. Tapi ketika Anda yakin memulai pekerjaan itu dengan mengucapkan bismillah, maka biidznillah Allah akan berikan pertolongan untuk bisa manjat berapa? 3 pohon dari 5 pohon, atau mungkin bisa memanjat semuanya. Maka jangan lupa untuk selalu mengucapkan bismillah di awal kali hendak melakukan sebuah urusan yang penting, ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Setelah beliau mengucapkan bismillah, maka beliau memulai yang berikutnya, yaitu dengan memuji Allah. Dan demikianlah dalam agama kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah ini hendaknya selalu kita ucapkan, baik saat kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas ataupun saat kita mendapatkan musibah. Contoh ketika kita dimudahkan oleh Allah, apa? Panen padi atau nanam padi atau menyelesaikan bangunan rumah dan seterusnya, maka jangan lupa kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Bapak Ibu biasa mengucapkan kalimat niki mboten? Atau cukup mengucapkan alhamdulillah mawon? Alhamdulillah jemurane pun rampung. Gitu? Alhamdulillah pengaosane pun rampung. Alhamdulillah dan demikian seterusnya. Termasuk jamaah saat kita mendapatkan musibah, jangan kita lupa untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Dan ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah, menyanjung Allah, ini adalah hakikat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau pernah mengatakan asyukru duhuru ni'amillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan, kata beliau. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, hakikat kesyukuran seseorang itu yaitu ketika dia menampakkan pengaruh-pengaruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba, dengan lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah, yaitu menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahwasanya nikmat-nikmat yang ada pada dirinya itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau melanjutkan wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada hamba Allah dan utusannya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tercurahkan kepada keluarga sahabatnya semuanya. Amma ba'du.
Setelah itu beliau mengatakan fa inna min ahammil wajibatil jasimati wal amanatil azimah allati yajibu 'alal 'abdi an ya'taniya biha fi hadhil hayati abna'ahu. Ya, ini kalau jenengan bawa kitab enak saya bacakan. Ya, kitab karena ini memang kajiannya berseri. Ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, bahkan tadi teman-teman menanyakan, Ustadz ada live-nya enggak? Insya Allah ada. Di share betul? Di share ya. Oh besok. Ya, tadi ada yang tanya. Karena kejauhan ya, teman-teman yang ada di kota gede sana, di daerah sana lah, dekat kota gede juga ingin mendengarkan ya. Fa inna min ahamil wajibat, di antara perkara yang penting dari sebuah kewajiban yang besar, amanah yang agung ya, allati yajibu 'alal 'abdi, yang diwajibkan bagi seorang hamba adalah an ya'taniya biha fi hadhil hayati abna'ahu, yaitu agar dia memiliki perhatian dalam kehidupan ini terhadap siapa? Anak-anaknya. Jadi anak sekarang yang sudah lahir, ini ada adik-adik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 yang masih lahir. Ya alhamdulillah. Yang belakang ada berapa itu? Ya nggak apa-apa, diajak. Dibiasakan anak-anak itu dekat dengan masjid. Dibiasakan anak-anak itu dekat dengan kebaikan. Dibiasakan anak-anak itu mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ini. Jangan dibiarkan anak itu tumbuh bermain begitu saja tanpa diingatkan. Saat makan pakai tangan kiri dibiarkan. Jangan. Saat mengucapkan kata-kata yang kotor dibiarkan. Jangan, diingatkan. Ini yang diharapkan dalam agama kita. An ya'taniya biha fi hadhil hayati abna'ahu, yaitu memiliki perhatian terhadap putra-putranya. Ya, min haitsu tarbiyatuhum, yaitu dalam mendidik mereka. Wa ta'dibuhum wa nushuhum wa tawjihuhum. Ya. Jadi mendidik mereka, menasihati mereka, memberikan pengarahan-pengarahan kepada siapa? Mereka. Kita bina, kita didik, kita nasihati, kita arahkan. Kalau memang Anda adalah orang tua yang cinta terhadap anak, yang memandang bahwasanya anak itu kelak akan bisa menjadi aset yang berharga, maka perhatikan. Yang pertama apa tadi? Dibina. Yang kedua, dididik. Yang ketiga, dinasihati. Yang keempat, diarahkan. Jadi kalau ada anak-anak yang mohon maaf melakukan hal-hal yang menyimpang dalam agama ini, sejak kecil sudah mulai diingatkan. Contoh, mengambil barang milik temannya. Jangan anggap, oh masih kecil, boten nopo. Jangan. Sudah mulai harus dididik. Sudah mulai harus diperhatikan. Coba nanti saat mereka sudah dewasa, tumbuh akan menjadi anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Fa innal abna min jumlatil amanatil azimah. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah merupakan amanah yang besar. Ya, allati amarallahu bi ayatiha wa hifdhiha, yang Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Subhanallah. Kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ingat Bapak Ibu, sifat orang yang beriman itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanah-amanah mereka. Orang-orang yang memelihara janji-janji mereka. Satu contoh, ketika jenengan dijadikan sebagai takmir masjid, di situ ada amanah uang milik siapa? Milik umat.
Jangan sampai masuk ke kantong pribadi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak-anak ini adalah bagian daripada amanah yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga mereka. Maka di antara ciri sifat orang-orang yang beriman adalah mereka yang suka menjaga amanah dan janji-janji mereka. Dan disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij ya, di ayat yang ke-32. Apa amanah kita terhadap anak, Bapak Ibu? Tadi apa? Yang pertama, membinanya. Yang kedua, mendidiknya. Yang ketiga, menasehatinya. Yang keempat, mengarahkannya. Dididik saat mandi, ya. Pas mau masuk kamar mandi sudah mulai diajarin apa? Doa. Doa masuk kamar mandi apa? Iya. Napa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Amudu wa ahyaku wa doa masuk kamar mandi diajak turu. Ya Allah, jamaah ya diajari. Diajak, bapaknya juga harus derek sinau, harus belajar. Dan nggak boleh malu belajar itu. Mentang-mentang yang menyampaikan jauh lebih mudah, jangan. Ketika hal itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran, mari kita ambil. Dalam ayat yang lainnya di surah Al-Anfal di ayat yang ke-27 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahuinya. Makanya kadang saya itu heran ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seorang ayah, seorang ibu yang tidak peduli sama sekali terhadap anak-anaknya. Yang dia pikirkan hanya kerja nyari uang. Anak ditinggal di rumah, dititipkan di mana? Tempat penitipan. Kadang mohon maaf, yang disuruh mendidik mereka atau menjaga mereka siapa? Neneknya nggih, atau kakeknya. Nanti saat pulang sudah sibuk dengan HP-nya, dengan aktivitasnya, anak nggak disentuh sama sekali. Anak dikasih HP, yang penting ini orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dan nanti pada hari kiamat ada pertanggungjawabannya, boten ditanya. Iya, orang tua yang demikian ini akan ditanya. Jangan sampai anak-anaknya nanti nggak paham tentang tata cara sholat. Jangan sampai anak-anaknya nggak paham siapa itu Allah. Jangan sampai anak-anak itu nggak paham tentang tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang hal itu disebabkan karena kelalaian kedua orang tua. Maka ingat di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati siapa? Allah dan Rasulnya. Karena yang memerintahkan kepada kita sebagai kedua orang tua untuk mendidik anak-anak itu adalah siapa? Allah. Bukan Pak Ustadz, bukan Pak Kiai, boten. Yang memerintahkan itu adalah Allah. Pak Kiai, Pak Ustadz, ya, itu hanyalah perantara, menyampaikan saja. Tapi yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sangat senang sekali ketika teman-teman perhatian terhadap putra-putrinya. Dari kecil sudah dipikirkan di manakah mereka harus sekolah, apa saja yang harus diajarkan kepada mereka. Dan ini bagus. Anda adalah orang tua yang jujur, orang tua yang amanah terhadap amanah-amanah yang Allah titipkan kepada
Anda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa'lamu. Coba lihat. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? Di ayat yang berikutnya 28, wa'lamu, dan ketahuilah annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu fitnah. Kadang menjadi apa? Cobaan, ujian. Kapan itu? Ketika orang tua itu tidak mampu mendidik dengan baik. Ya, anaknya suka membuat masalah saat sekolah, ya, saat di kampung, sampai orang tuanya selalu dipanggil oleh pihak aparat dan demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Lihat, dan sesungguhnya Allah di sisinya itu terdapat balasan yang besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjaga amanah, memelihara amanah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wallahu azza wa jalla kama annahu wahaba al-aba'a hadhihi an-ni'mata al-'azimata faqala lillahi mulku as-samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dalam surah As-Surah dikatakan, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengaruniakan kepada ayah-ayah nikmat yang agung ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi, yakhluqu ma yasha, dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, yahabu liman yasha'u inasa, dan Allah pun akan mengkaruniakan kepada siapapun seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Ya, wa yahabu liman yasha'u ad-dzukura, dan demikian pula Allah pun akan memberikan karunia kepada siapapun yang Dia kehendaki seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya apa? Ketika istri, bapak ibu sekalian, atau pasangan bapak sekalian melahirkan anak perempuan terus, jangan marah. Itu semuanya atas kehendak Allah. Termasuk ketika yang lahir itu adalah laki-laki semuanya. Maka Anda ingat ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan gara-gara yang terlahir anak perempuan, ya, anak pertama perempuan sampai anak yang ke-6 perempuan, akhirnya pendidikannya diabaikan karena Anda menginginkan anak laki-laki, atau sebaliknya. Jangan sampai ketika Allah berikan anak laki-laki semuanya, sampai ke yang nomor 7 misalkan, sehingga nggak punya anak perempuan, akhirnya dibiarkan begitu saja. Jangan. Karena yang mengkaruniakan kepada kita seorang anak itu, ya, dengan jenis yang berbeda-beda itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu memang anak laki-laki yang diharapkan, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Zaman jahili, iya. Tapi ketika datang agama kita, seorang anak perempuan pun dia dihormati. Zaman dahulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi anak yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan itu dianggap merepotkan. Dianggap menghabiskan rezeki mereka. Sehingga ketika mereka terlahir, mereka pun akan dikubur. Ya, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan saya itu pernah membaca, jadi di antara kejadian mereka juga begitu. Perempuannya menikah dengan laki-laki lebih dari satu. Kalau nggak salah saya pernah membaca 11 kalau nggak salah. Satu perempuan punya
laki-laki 11 kalau nggak salah, namanya poliandri ya. Nanti ketika lahir itu dicocokkan, anak ini parasnya cocok dengan suami yang pertama, kedua atau ketiga. Kalau nanti cocok dengan suami yang pertama, nanti disebutkan kepada suami yang pertama. Dan ini pun pernah terjadi di mana? Di negara India kalau nggak salah. Ya, si perempuannya satu, laki-lakinya kakak beradik 3 orang. Nauzubillahimin. Nah, ini semuanya karena nggak paham agama, nggak paham agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dikatakan fa innahu qad itamanahum 'alaiha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada siapa? Orang tua atas kelahiran anak ini. Wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibatin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka hak-hak yang harus ditunaikan kepada anak-anak. Wa wajibatin, dan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada siapa? Anak. Apa hak-hak yang harus kita berikan sebagai orang tua kepada putra-putri kita? Seperti di permulaan tadi kita sampaikan apa? Yaitu kita membina mereka, kita mendidik mereka, kita menasihati mereka, kita berikan pengarahan kepada mereka, pengajaran kepada mereka. Dan orang tua enggak boleh males untuk mengajari anak-anaknya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ja'alaha imtihanan. Demikian pula Allah jadikan anak-anak itu sebagai ujian, wa ikhtibaran lil aba, ya, ujian dan cobaan bagi siapa? Orang tua. Ya. Fa in qamu biha tujaha abnaihim kama amarahumullahu azza wa jalla kana lahum 'indallahi ajrun 'adzim. Ini kasih garis bawah yang besar. Fa in qam, ketika mereka itu menegakkan atau mendirikan ya pendidikan ini kepada anak-anak mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan balasan yang besar. Bapak Ibu jangan dikira jenengan ngantar putra-putri jenengan sekolah nggak dapat pahala. Jangan dikira jenengan ketika memandikan mereka, ngasih bedak, ya, kemudian nyisirin mereka, menyiapkan semua perbekalan untuk mereka nggak dapat pahala. Jangan dikira. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang berpahala di sisi Allah. Maka niatkan saat mengantar anak-anak sambil didoakan, ya Allah, mugi-mugi anakku niki sedaya dados anak sing soleh. Allah mudahkan untuk belajar. Jangan malah di GG-kan gara-gara nggak bisa jawab ini, dimarahin dan seterusnya. Jangan. Ya, doakan. Nanti kalau hati-hati, kalau orang anaknya tambah lebih pintar dari jenengan, gara-gara ngerjakan matematika, ya, dapat 3, anaknya dimarah-marahin. Kemudian anaknya bilang, coba bapak yang ngerjakan sendiri. Termasuk ketika pelajaran bahasa Arab mau diajari bolak-balik kali Pak Ustadz kok dapat 5 terus. Nah, coba bapak yang ngerjakan sendiri. Ya. Nek nggak dapat 3, paling dapat 1 bapak. Hati-hati. Jadi kita harus tahu diri, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Yang wajib bagi kita adalah apa? Mengarahkan tadi, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wasawabun jazil, dan juga mendapatkan balasan atau pahala yang besar, yang banyak. Wa in farrat, ingat, namun sebaliknya, wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil 'uqubati bihasabi tafridihim. Namun kalau mereka melalaikannya, jadi anak ketika mau sekolah nggak pernah diajarin, ya, nggak pernah diingatkan, pokoknya yang penting waton apa? Waton masuk sekolah, bajunya nggak pernah disetrikakan, ya. Ya Allah, ya hati-hati.
Kalau mereka melalaikan, maka sungguh mereka itu telah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bihasabi tafritihim, sesuai dengan tingkatan kelalaian mereka dalam apa? Dalam mengabaikan anak-anak mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidakkah kita ingin mempunyai anak-anak yang solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya, yang malam hari pun mereka bangun, saat bangun pun mereka tidak lupa untuk mendoakan bagi kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau mengatakan, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghidadun syidad. Demikian pula dalam firman ini Allah perintahkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian terlebih dahulu. Ini ya, perhatikan makna ayat di sini. Qu anfusakum ini artinya apa? Sebelum kita mendidik keluarga kita, maka kita hendaknya mendidik diri kita terlebih dahulu. Jadi jangan hanya yang diminta untuk menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran 30 juz putranya, tapi bapaknya juz 30 dereng beres, kadang Iqra pun masih belepotan. Jangan. Maka harus sama-sama berjuang, karena orang tua itu akan menjadi panutan bagi anaknya. Makanya para salaf kita dahulu sampai apa jamaah, agar mereka mendapatkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, maka mereka memperbanyak sholat sunnah. Tujuannya adalah apa? Agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka. Jadi jangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang tua itu hanya menitipkan putra-putrinya di mana? Pesantren, dibiarkan begitu saja. Namun bapak ibunya sibuk dengan aktivitasnya tanpa mau belajar, tanpa mau mendoakan. Ini sebuah kesalahan dalam pendidikan. Maka Anda yang memasukkan putra putri Anda ke sebuah lembaga pesantren, maka Anda pun jangan lupa untuk mendidik diri Anda dengan cara menghadiri majelis ilmu, dengan cara mendengarkan kajian-kajian yang ada, dengan cara membaca kitab-kitab para ulama. Jadi mereka belajar, kita pun harus belajar. Jamaah, selalu saya sampaikan, perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Bisa jadi orang yang sholat bersama kita saat pulang sudah dipanggil oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memiliki anak-anak yang akan menjadi penerang kuburan kita, menjadi cahaya bagi kuburan kita, yang akan menolong kita sebagai kedua orang tua. Karena apa? Jasa orang tua yang telah memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Maka sekali lagi, anak-anak yang seperti ini, yang saat ini di masjid ini, dibiasakan untuk diajak ke masjid, sholat 5 waktu. Kalau seandainya mereka masih tidur, nggak apa-apa, digendong, dielus-elus. Kalau harus memberikan hadiah kepada mereka, nggak apa-apa, kasih hadiah demi kebaikan untuk putra-putri kita. Sebelum nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal, waliyadzubillah, saat sudah dewasa, begitu susahnya mendidik anak-anaknya. Dan berapa banyak orang yang menyesal setelah memahami, ya, saat mereka sudah belajar, sudah mendapati anak-anaknya susah untuk diatur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memperhatikan diri kita, menjaga diri kita, maka jangan lupa kita menjaga siapa? Keluarga kita, ya, dari api neraka. Maka di sini dikatakan fal ayatu
aslun adimun fi wujubi riayatil auladi wa tarbiyatihim. Maka ayat ini adalah merupakan fondasi yang agung yang menunjukkan wajibnya memelihara anak-anak, mendidik anak-anak, membina anak-anak, wal inayati bi ahwalihim, dan senantiasa perhatian terhadap keadaan mereka. Makanya di sini ada perkataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi bayani hadhil ayat, dalam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan allimuhu wa addibuhu. Maksud daripada ayat ini adalah ajarilah mereka dan didiklah mereka. Bapak Ibu jamaah, ini masih muqaddimah gitu. Masih muqaddimah. Ya. Jadi masih pembukaan, dan nanti insya Allah kita akan sebutkan secara rinci ya pilar-pilar dalam mendidik anak. Saya berikan bocoran, diantaranya yang pertama yaitu memilih pasangan yang solehah. Ya, ada yang mau nikah di sini? Ada yang mau nikah? Baik. Nah, ini dulu ya yang saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi kapan? Setiap bulan. Ya, baik. Setiap bulan insya Allah ya. Setiap bulan. Besok yang belum bawa kitab sambil dibaca-bacalah ya. Nah, nanti kalau seandainya saya nggak bisa hadir, dengan yang baca kitab gantian begini ya. Dari situ baca niki, setelah itu Bapak Ibu ya gantian belajar semuanya agar semuanya mendapatkan ilmu ya. Dan ini tujuan kita belajar ini untuk mengangkat kebodohan kita. Mungkin dulu kita suka marahi anak-anak kita, suka menjelek-jelekan anak kita. Mulai sekarang jangan sampai ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar itu keluar dari mulut-mulut kita. Tetapi sebaliknya, mari kita didik mereka dengan adab, dengan etika, dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya. Allah memudahkan kita dalam mendidik putra-putri kita ya, dan bersabar dalam menasihati mereka. Wallahu taala alam. Yang benar semata dari Allah, yang kurang dari saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyempurnakan dari kekurangan yang ada. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.